وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا ولا علينا. Ikhwatal iman, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik kepada kita untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Karena sesungguhnya tidak ada kenikmatan yang kita rasakan, tidak ada kenikmatan yang kita kecap dalam kehidupan kecuali datang dari Allah, dan itu menuntut untuk disyukuri. Karena sesungguhnya setiap kenikmatan yang tidak diiringi dengan rasa syukur, yang tidak menjadikan seorang semakin dekat kepada Allah, yang tidak mengantarkan dia kepada potensi ketaatan kepada Allah, maka boleh jadi kenikmatan yang kita rasakan akan berubah menjadi sesuatu yang disebut dengan istidraj. Istidraj adalah perkara jebakan, ya, berupa nikmat yang disegerakan oleh Allah, sementara sang hamba terus berada di dalam kemaksiatan kepadanya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbuhu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa innama zalika min hustidrajun." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitallaha ta'ala," jika engkau melihat Allah, yu'til 'abda, memberikan kepada seorang hamba dari dunianya ma yuhibbu, apa yang dia cintai, apa yang dia sukai, ya, wa huwa muqimun ala ma'asihi, dan dia senantiasa, ya, terus berada di atas kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah fa innama zalika min hustidrajun, bahwasanya hal itu merupakan istidraj, ya, yaitu jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah. Maka, ya, kegagalan seorang hamba adalah tatkala dia dapat nikmat kemudian semakin menjadikan dia lupa dan bertambah lalai. Maka jangan sampai rumah kita, mobil kita, handphone kita menjadi istidraj kita di hadapan Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membicarakan tentang gangguan yang didapatkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya tatkala berdakwah. Sebuah perkara yang merupakan kelaziman. Makanya ketika Nabi SAW menyampaikan halnya kepada Waraqah bin Naufal, maka dia mengatakan, ya, bahwasanya, aduhai, sekiranya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu, ya, tidaklah seorang yang datang semisal dengan apa yang kau bawa kecuali akan dimusuhi. Dan itu bukan diketahui Waraqah karena dia tahu perkara yang gaib, namun itu merupakan sunnatullah, ya, sehingga memang itu yang akan selalu dihadapi oleh para nabi dan rasul dan juga pengikut para nabi dan rasul. Oleh karenanya faedah dari kita mempelajari ini adalah agar kita memiliki kesadaran itu, sehingga kita sedikit tidaknya mampu bertahan dan mampu mencoba bersabar, melatih diri bersabar manakala mendapatkan gangguan dan cobaan dalam dakwah, ataukah dalam proses hijrah, ya, ataukah dalam hal meninggalkan kehidupan kita yang dahulu yang mungkin bergelimang kemaksiatan. Saat kita hijrah, kita sudah balik lagi, kita sudah kembali kepada Allah, diuji, maka ketahuilah itu sunnatullah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia menyangka bahwasanya mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji?
walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelumnya yang dengan ujian tersebut Allah tahu mana di antara mereka imannya yang benar dan mana di antara mereka imannya yang dusta. Baik. Tatkala Abu Thalib masih hidup, ya, maka orang-orang tidak berani mengganggu Nabi SAW secara fisik. Namun ketika Abu Thalib telah meninggal dunia, maka orang-orang mulai mengganggu Nabi SAW secara fisik. Disebutkan dalam satu hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'indal bait. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat, ya, di depan Ka'bah. Wa Abu Jahlin wa ashabu lahu julusun. Sementara Abu Jahal dan teman-temannya mereka berkumpul di sekitaran Ka'bah. Jadi Abu Jahal dan teman-temannya nongkrong di mana mereka nongkrong? Di Masjidil Haram, ya. Tempat yang mulia tapi tidak menjadikan mereka mulia. Idza qala ba'duhum li ba'din, tiba-tiba di antara mereka berkata, ya, satu di antara mereka berkata kepada yang lain, ayyukum yaji'u bisala juzuri bani fulan. Siapakah di antara kalian yang mau mengambil kotoran isi perut unta dari milik Bani Fulan? Fayadha'uhu ala zahri Muhammad idza sajada. Lalu dia meletakkan di pundaknya Muhammad ketika dia sedang sujud. Jadi ini tantangan di antara sesama kawan. Siapa yang berani ambil kotoran unta kalau Muhammad lagi sujud, letakkan di atas pundaknya. Maka ada seorang yang paling celaka di antara mereka. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai orang yang paling celaka, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Fanba'asa ashqal qaum, ya, maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Maksudnya adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Faja'a bihi, maka dia pun pergi, ya, untuk mengambil kotoran isi perut unta tersebut, ya. Dia datang atau dia taruh, ya, di dalam wadah, di dalam tempayan. Fanazara, kemudian mereka pun menunggu, ya, mereka menunggu Nabi SAW salat. Hatta sajadan Nabi SAW, sampai Nabi SAW sujud, dan Nabi sujudnya lama. Ya, mereka datang, Nabi lagi sujud. Wada'ahu ala zahri baina katifaihi, kemudian dia letakkan kotoran itu semua di antara dua pundak Nabi SAW. Bayangkan Nabi lagi sujud, diletakkan isi perut, ya, yang mungkin penuh dengan darah, macam-macamnya, mungkin jerawan lah kalau di kita, diletakkan di atas pundak Nabi yang lagi bersujud. Wa ana anzuru la aghni syai'a. Aku lihat itu, kata Ibnu Mas'ud, namun aku tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang bertubuh kurus. Ya, secara fisik dia lemah. Ya, bahkan disebutkan betisnya kecil. Ya, namun betisnya itu kata Nabi lebih berat daripada gunung Uhud, ya, betisnya Ibnu Mas'ud itu. Dan dia tidak berasal dari kabilah yang kuat, sehingga dia tidak bisa lakukan apapun, tidak bisa menolong Rasulullah SAW. Maka dia tidak bisa melakukan apa-apa. Maka wa Rasulullah SAW sajidun la yarfa'u ra'sahu. Maka Nabi SAW tidak bergeming, ya, beliau tetap sujud dan tidak mengangkat kepalanya. Hatta ja'athu Fatimah, sampai ada yang mengabarkan kepada Fatimah, putri beliau masih kecil, dan Fatimah pun, ya, dikatakan kepadanya, wahai Fatimah, bapakmu diganggu oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Maka dia pun keluar dari rumahnya radhiyallahu taala anha. Fatarahat an zahrihi, kemudian dia bersihkan kotoran dari pundak bapaknya, ya. Fatimah yang masih kecil
datang ya untuk membersihkan kotoran tersebut. Dan dia merasakan kesedihan yang luar biasa ketika ayahnya diganggu. Sehingga kemudian disebutkan summa akbalat alaihim tashtimuhum. Setelah dia bersihkan kotoran dari pundak ayahnya, maka dia pun berbalik menghadap kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya, maka dia pun menghardik mereka ya. Maka dia mulai ya mungkin melemparkan kata-kata yang makian ya, dari anak kecil. Apalah makian dari anak kecil kepada orang-orang yang sudah dewasa tersebut, yang sudah tua bahkan. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya ya setelah dibersihkan oleh putrinya. Dan ini semakin menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat putrinya menyaksikan bagaimana sang ayah dihinakan. Kalaulah seandainya kita dihinakan oleh seseorang di satu tempat di mana tidak ada keluarga kita yang melihat, kita sakit, mungkin kita sakit. Namun akan lebih sakit lagi ketika kita dihinakan dan di saat yang sama dari keluarga kita ada yang melihat bagaimana perbuatan yang tidak enak tersebut menimpa kita. Maka ini dirasakan oleh Nabi SAW. Beliau sudah sakit dengan gangguan dan hinaan tersebut, ya, dan lebih sakit lagi ketika hal tersebut disaksikan oleh putri yang beliau cintai. Makanya setelah itu Nabi SAW mendoakan keburukan bagi mereka. Allahumma alaika bi Quraisy. Salasa marrat, beliau mengatakan 3 kali. Ya, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkan Quraisy, ya Allah hancurkan Quraisy. Ya, 3 kali beliau katakan demikian. Apa yang terjadi? Setelah Nabi SAW berdoa, fasyaqqa alaihim izda'a alaihim, maka Abu Jahal dan teman-temannya merasa sesak dadanya mendengar doanya Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka tahu siapa yang berdoa. Ya, yang berdoa ini orang soleh dan berada di hadapan Ka'bah. Wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi zalikal balad mustajabatun, dan mereka memandang bahwasanya berdoa di tanah ya di zalikal balad, yaitu di tanah suci di Mekah, itu adalah mustajabah, doa yang dikabulkan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka pada dasarnya mengenal Allah dan mengenal kehormatan atau kemuliaan negeri Mekah itu sendiri dan Ka'bah. Ya, sehingga mereka merasa syakko, merasa sempit dadanya mendengar doa Nabi SAW, merasa takut. Ya, jangan-jangan doa itu akan dikabulkan. Maka mulailah Nabi SAW tidak berhenti di situ. Beliau summa beliau sebutkan satu persatu dari nama orang-orang yang mereka ya tadi ya, siapa di antara kalian yang mau ya, mereka bergerombol menyaksikan itu, bagaimana kotoran itu dituangkan ke atas pundak Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mendoakan mereka dan menyebut nama mereka satu persatu. Allahumma alaika bi Abi Jahlin, ya, binasakan Abu Jahal. Wa alaika bi Utbah ibni Rabi'ah, ya Allah binasakan Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah ibnu Rabi'ah, ya. Kemudian Walid ibnu Utbah. Kemudian Umayyah ibnu Khalaf. Sebutkan Umayyah ibnu Khalaf juga ikut di situ. Ya, tuannya Bilal. Wa Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Ya, ya ini orang yang paling celaka tadi, yang dia yang meletakkan kotoran itu. Rasulullah sebutkan mereka dan disebutkan waktu mereka taruh kotoran di atas pundak Nabi, faja'alu yadhaqun wa yuhillu ba'duhum ala ba'din. Ketika kotoran itu berada di pundak Nabi, mereka mulai tertawa terpingkal-pingkal sampai badan mereka bergoyang-goyang, ya. Dan itu ya tentu sangat pemandangan yang sangat menyedihkan, ya. Dan semua itu disadari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya beliau marah. Ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Walladzi nafsi biyadihi, laqad ra'aitu alladzi adaw Rasulullah sar'a fil qalibi yaumi Badar." Sungguh aku melihat
Ya, 7 orang tersebut yang didoakan Nabi, ya, semuanya tewas dalam perang Badar. Ya, jadi mereka ini adalah orang-orang yang menemukan akibat buruk dari perbuatan mereka nantinya di hari Badar yang disebut sebagai Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Ya, hari pembeda, hari bertemunya dua pasukan, pasukan musyrik dan pasukan tauhid. Ya. Dan mereka diberi penundaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rentang waktu yang cukup lama. Ya, setelah mereka menyakiti Nabi SAW, masih jadi tokoh, masih jadi pembesar-pembesar, masih punya nikmat yang kita sebutkan tadi. Mungkin mereka mendapatkan yang namanya istidraj, ya. Diundur-undur untuk kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Abu Hurairah bercerita, Abu Jahal berkata, "Hal yu'affiru Muhammad wajhuhu baina azhurikum?" Ya, apakah Muhammad sudah datang di hadapan kalian dengan menggosok-gosokkan wajahnya ke tanah? Maksudnya apa? Maksudnya, sudahkah kalian lihat Nabi Muhammad sujud? Ya. Jadi dia mensifati sujudnya Nabi itu dengan apa? Menggosok-gosokkan wajah ke tanah. Kalau sekarang orang lihat, mungkin ada sebagian ikhwan yang terlihat bekas sujudnya, kemudian keningnya agak hitam. Katanya digosok-gosok. Ini mirip perkataan siapa? Abu Jahal. Ya. Maka mereka mengatakan, qalu na'am. Ya. Sudah. Maka Abu Jahal bersumpah, wallati wal uzza, la in ra'aituhu yaf'alu zalik la ata'anna ala raqabatihi. Demi Lata dan Uzza, kalau saya melihat dia menggosokkan wajahnya di tanah, aku akan injak lehernya atau akan saya gosok-gosokkan wajahnya. Jadi dia sudah berniat, ya, untuk betul-betul, ya, kepalangan digosok, gosokkan sekalian, plus sekaligus diinjak lehernya. Ya, jadi aula affiranna wajhu fit turab, atau saya gosokkan wajahnya di tanah. Maka Rasulullah SAW datang, ya, maka Rasulullah salat, dan ini yang ditunggu-tunggu. Kemudian tatkala Nabi SAW sedang sujud, Abu Jahal ingin menginjak leher Nabi SAW. Fama faji'ahum minhu illa wa huwa yanqusu ala aqibaihi wa yattaqi biyadaihi. Maka Abu Jahal dari kejauhan, dia mulai mendekat ingin menginjak kepala Nabi, tapi tahu-tahu dia mundur. Dan ada gerakan seperti apa? Menahan sesuatu. Jadi dia mundur, ada gerakan dengan kedua tangannya seperti menahan sesuatu, ya. Maka orang-orang bertanya, "Malakah, ada apa engkau? Kenapa? Apa yang kau lakukan demikian?" Maka dia mengatakan, "Inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa haulan wa janihatan." Sungguh antara aku dengan dia ada parit. Ada parit, padahal enggak ada parit. Kemudian ada nyala api dan ada sayap-sayap. Ya, maksudnya adalah sayap-sayap para malaikat. Makanya ketika dia maju, dia pun akhirnya mundur. Dan Nabi SAW mengatakan, laudana minni la'akhtafathul malaikatu udwan udwan. Kalau dia betul-betul tadi mendekat kepadaku, niscaya malaikat akan potong dia sepotong demi sepotong. Tapi ditunda. Kapan matinya? Matinya di Badar. Matinya di Badar. Dan inilah, ya, manusia menjadi sombong tatkala dia merasa punya segalanya, punya kecukupan. Allah mengatakan, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia melihat dirinya cukup. Abu Jahal ini kenapa demikian? Dia merasa cukup, merasa sebagai kepala kabilah, ya. Dia adalah pembesar Bani Makhzum, ya, sehingga akhirnya dia melampaui batas. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Istidraj, ya. Diulur-ulur untuk kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain tentang perbuatan yang dilakukan Uqbah bin Abi Mu'aid. Kalau tadi dia
meletakkan kotoran, ya, onta, ya, isi perut onta di pundak Nabi SAW, ya, dalam hadis dari sahabat Urwah bin Zubair. Aku bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, atau Urwah bin Zubair tabi'in, ya. Bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, an asyaddi ma al musyrikun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang perkara yang paling parah yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Amr bin As mengatakan, ra'aitu Uqbah ibni Abi Mu'aid jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku lihat Uqbah bin Abi Mu'aid datang kepada Nabi lagi salat. Fa wada'a ridaahu fi unuqihi fa khanaqahu bihi khanqan syadidan. Maka dia pun meletakkan ridanya, ya, selendangnya atau sorbannya di leher Nabi SAW, kemudian dia tarik sekeras-kerasnya. Ya, dia sakiti Nabi dengan cara ditarik leher Nabi sekeras-kerasnya dengan ridanya. Ini dilakukan Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi wajar dia dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai orang yang paling celaka, ya. Kemudian faja'a Abu Bakrin hatta dafa'ahu anhu. Maka Abu Bakar datang kemudian mendorong Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka Abu Bakar pun membacakan firman Allah, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Apakah kau hendak membunuh seorang yang mengucapkan Rabbku adalah Allah, dan dia telah mendatangkan dalil-dalil dari Rabb kalian. Ya, sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, sebetulnya mereka itu tahu Nabi berada di atas kebenaran dan Nabi bawakan dalil-dalil. Namun memang mereka pada dasarnya kaumun taghun, ya, kaum yang melampaui batas, memang tidak mau beriman meskipun datang dalil keterangan yang terang seterang matahari di siang hari. Ya. Apakah engkau hendak membunuh seorang yang mengucapkan Tuhanku adalah Allah? Jadi keimanan, ya, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan tidaklah mereka melakukan itu kepada orang-orang beriman kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang maha kuat dan lagi maha mulia, maha terpuji. Jadi keimanan mereka harus mereka pertaruhkan dengan perlakuan yang sangat buruk dari kaumnya, ya. Dan demikianlah para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Itu adalah bentuk gangguan kepada Nabi SAW. Jika Nabi diganggu secara fisik, maka demikian juga para sahabat, ya. Ibnu Mas'ud sendiri, beliau diganggu secara fisik. Suatu hari sahabat Nabi berkumpul dekat Masjidil Haram. Kemudian mereka, ya, ngobrol di antara mereka. Kemudian mereka berkata, demi Allah sesungguhnya Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran didengarkan dengan dibaca keras, ya. Sesungguhnya Quraisy belum mendengar Al-Quran diperdengarkan kepada mereka. Siapa di antara kalian yang mampu memperdengarkan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, saya orangnya. Saya yang akan memperdengarkan Al-Quran kepada mereka. Tapi mereka, para sahabat, mengatakan, jangan. Kami ingin orang dari kabilah yang kuat. Jadi sudah kita isyaratkan, dia dari kabilah yang lemah, ya. Nanti kalau dia apa-apain tidak ada yang nolong gitu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, biarkan saya yang akan baca Quran di hadapan mereka, ya. Fa innallaha sayamna'uni, maka sesungguhnya Allah yang akan membela saya, ya. Maka di waktu duha berangkatlah Abdullah bin Mas'ud, dan di dekat makam Ibrahim, ya, orang-orang Quraisy yang biasa duduk-duduk di sekitaran Masjidil Haram dekat Ka'bah, kemudian tatkala sudah di sisi makam Ibrahim, dia baca Al-Quran dengan suara yang keras. Dia mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allamal Quran, dan seterusnya. Yang dibaca surat Ar-Rahman. Ya, kalau kita baca surat Ar-Rahman, berarti di antara yang mungkin kita bisa hadirkan bagaimana kisahnya yang menakjubkan dari
Abdullah bin Mas'ud yang membacakannya di hadapan orang-orang Quraisy. Dia disebut sebagai awwalu man jahara bihil Quran. Dialah orang yang pertama kali yang mengeraskan bacaan Al-Quran, ya, memperdengarkan di hadapan orang-orang Quraisy. Dia baca surat Ar-Rahman. Tsumastaqbalaha yaqra'uha. Kemudian Ibnu Mas'ud menghadap orang-orang Quraisy, ya, Abu Jahal dan teman-temannya, dibaca dengan suara keras. Fata'ammaluhu. Maka mereka pun memperhatikan apa yang sedang dibaca. Faja'alu yaqulun, mulailah mereka mengatakan maza qala Ibnu Ummi Abd. Ya, dia adalah kunyahnya Ibnu Ummi Abd. Ngomong apa sih Abdullah bin Mas'ud? Akhirnya setelah mereka dengar, mereka sadar, oh itu Qur'annya Muhammad. Yang dibaca adalah Qur'annya yang dibawa Muhammad. Maka mereka berdiri datang, kemudian mereka serentak, apa yang terjadi? Abdullah bin Mas'ud dipukulin, ya, dipukulin gara-gara membaca surat Ar-Rahman. Maka sambil berdarah-darah tetap dia baca surat tersebut. Dipukul sampai beliau pun jatuh, ya. Sampai kemudian dia pun berjalan menuju teman-temannya dalam keadaan wajah yang sudah lebam, penuh dengan bekas pukulan. Maka mereka sahabatnya mengatakan, inilah yang kami khawatirkan, ya. Kami takutkan inilah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ini lebih ringan. Kalau kalian mau besok saya ulangi lagi. Sampai jangan dilakukan. Jadi lihat bagaimana ketegaran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Maka dari sini mungkin bisa jadi bahan renungan bagi kita semuanya, jika para sahabat mereka adalah orang-orang yang susah untuk beribadah kepada Allah, baca Al-Quran, dipukul oleh orang-orang. Adapun hari ini siapa yang mukul kita tatkala kita baca Quran? Tidak ada yang mukul kita. Ya. Namun kita tidak terpukul untuk baca Quran. Kenapa? Karena tidak ada yang mukul kita. Ya. Sehingga kita tidak terpukul untuk membaca Al-Quran. Ya. Di saat orang-orang menganggap kemaksiatan adalah satu hal yang normal, di saat orang-orang yang menjalankan agama malah dianggap sebagai orang-orang yang dituduh dengan tujuan yang macam-macam. Di saat orang bermaksiat tidak malu-malu, justru kita malu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di antara bahan renungannya kita ingat itu, di antaranya para sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mereka beribadah kepada Allah dengan penuh kesulitan. Demikian juga sahabat yang lain, di antaranya disiksa adalah Ammar bin Yasir, kemudian Bilal bin Rabah, kemudian Khabbab. Semuanya disiksa dengan bentuk-bentuk penyiksaan yang pedih. Sebab yang paling kuat, kenapa mereka yang dipilih untuk disiksa? Karena tidak memiliki kabilah yang kuat. Ya, kita tahu Bilal dari kalangan budak, ya, atau Khabbab juga dari kalangan budak, ya, Ammar bin Yasir, dan tadi atau dari kabilah yang tidak kuat seperti Abdullah bin Mas'ud. Itulah yang menjadikan mereka akhirnya mudah untuk kemudian dizalimi. Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Disebutkan bahwasanya Bilal fa'atauhu al-wildan. Bilal radhiyallahu taala anhu diserahkan kepada anak-anak, ya. Yang menyakiti beliau, disuruh untuk menyakiti beliau adalah anak-anak, ya. Ditarik oleh anak-anak, digeret di atas pasir, ya, diputar-putar di kota Mekah. Wa akhazu yatufuna bihi syi'aba Makkah, ya. Mereka menariknya, ya, dan mereka mengajaknya keliling di kota Mekah. Yang melakukan apa? Anak-anak. Ya, kalau yang menyakiti kita dewasa campur dewasa, sakit-sakit. Tapi ini yang disuruh nyakitin anak-anak. Ya, bayangkan Abdurrahman misalnya disuruh nyakitin Ustadz Arif, disuruh tarik. Itu lebih sakit daripada Abu Faiznya mungkin, ya. Itu gambaran, ya. Dan dia mengatakan bahwa yaqul ahadun ahad. Dia terus berkata ahadun ahad, ya. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Ya.
Kemudian dia diletakkan di bawah terik matahari, dijemur, diambilkan batu besar sebagaimana kisahnya yang ma'ruf sudah sering kita dengar. Kemudian dikatakan kepadanya, kembalilah engkau kepada agama nenek moyangmu. Ya, aku akan terus menyiksamu sampai kau kafir kepada Muhammad. Ini ungkapan dari Umayyah bin Khalaf. Ya, sampai kau menyembah Lata dan Uzza, tapi dia tetap mengatakan ahadun ahad. Ya. Di sini para ulama menyebutkan, kenapa Bilal tidak mengatakan Allahu Akbar misalnya, atau Subhanallah, ya, atau pujian-pujian kepada Allah, Allahul Azam, Allah yang Maha Agung. Kenapa dia katakan ahadun ahad? Kenapa? Karena dia pilih kalimat yang paling menjengkelkan untuk orang-orang Quraisy. Jadi kalimat yang paling menjengkelkan bagi orang-orang Quraisy itu bukan Allahu Akbar, karena mereka mengimani Allah, tapi mereka tidak mau Tuhan itu hanya dijadikan satu saja. Maka kalimat ahadun ahad ini sangat menjengkelkan mereka. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Dan itu yang dipilih oleh Bilal. Ya. Oleh karenanya ada sebagian ya ahli ilmu yang mengatakan kalau seandainya di situ ada kalimat yang lebih dari itu untuk membuat mereka jengkel, maka itu yang akan dipilih Bilal untuk dia katakan. Ya. Namun yang paling buat mereka jengkel apa? Ketika dikatakan Allah itu cuman ya satu, ya sembahan itu cuman satu. Ya, Umayyah bin Khalaf mengatakan, ya, la wallah la tazalu hakaza hatta tamut au takfura bi Muhammad. Ya, kau akan terus demikian sampai engkau mati atau engkau kufur kepada Muhammad. Ya. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, ya, Nabi SAW ingin membebaskan Bilal. Beliau mengatakan, inna Bilalan yu'azzabu fillah. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Bilal sedang disiksa. Ya, karena dia membela agama Allah. Ya. Maka Abu Bakar paham bahwasanya Nabi ingin agar Abu Bakar membebaskan Bilal. Ya. Hatta marra bihi Abu Bakrin Siddiq, sampai akhirnya Abu Bakar Siddiq melewati Bilal, ya, sementara dia dalam keadaan disiksa. Ya, jadi disiksanya itu bukan satu sesi, berhari-hari gitu kan. Jadi hari ini disiksa, besok lagi disiksa, ya. Bersesi-sesi. Tujuannya apa? Karena mereka itu sedang perang saraf. Ya mungkin ada yang bertanya, kenapa gak dibunuh saja sekalian? Ya kalau dibunuh saja sekalian, maka Umayyah bin Khalaf langsung kalah secara apa? Secara perang psikologi. Dia ingin memenangkan perang psikologi dengan budak ini. Dia ingin mendominasinya dengan apa? Ya, dengan Bilal ini menuruti apa yang dia katakan. Ya, tapi Bilal nggak mau menuruti apa yang dia katakan. Akhirnya apa? Bilal yang menang dalam perang apa namanya? Perang mental, perang psikologi tersebut. Maka Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khalaf, majikannya Bilal, "Ala tattaqillah fi hazal miskin." Tidakkah kau takut kepada Allah dengan orang yang kasihan ini, orang miskin ini? Hatta mata, sampai kapan kau akan siksa dia? Ya. Antal lazi afsadtahu fa anqizhu mimma taro. Maka apa kata Umayyah bin Khalaf? Kau dan teman-temanmu yang telah merusak budak ini. Kau yang rusak budak ini. Ya. Dengan apa? Dengan dicekoki ajaran tauhid, ya. Engkau yang merusaknya, maka selamatkan dia. Maka Abu Bakar mengatakan, indi gulamun aswadu ajladu minhu wa aqwa. Saya punya budak hitam yang lebih kuat daripada dia. Ala dinik, dan dia budak hitam ini berada di atas agamamu, yaitu sama-sama musyrik. A'tikahu bihi, saya akan berikan budak itu sebagai gantinya Bilal, ya. Maka Umayyah mengatakan qad qabiltu, ya. Ya saya terima. Walak, ya, Bilal milikmu. Maka akhirnya terjadi pertukaran. Ya, dalam riwayat ini disebutkan terjadi pertukaran, budaknya Abu Bakar yang masih musyrik ditukar sama budaknya Umayyah bin Khalaf, ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Jadi ya sebetulnya Umayyah bin Khalaf kalah ya dalam perang mental tersebut. Ya, karena Bilal ternyata tidak tunduk-tunduk dengan apa yang dia inginkan.
sampai akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar. Kemudian di antara bentuk gangguan yang dialami oleh para sahabat adalah yang dialami oleh keluarga Yasir, ya. Ya, ayahnya Yasir dibunuh, kemudian Sumayyah adalah syahidah pertama di dalam Islam. Tatkala kemaluannya dimasukkan khirbah, ya, semacam tombak, ya, yang dilakukan oleh Abu Jahal. Jadi tombak, bayangkan tombak dimasukkan melalui kemaluan. Maka Nabi mengatakan sobron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, ya. Wahai bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat tinggal kalian adalah di surga, ya. Ini bentuk-bentuk siksaan. Di antaranya juga Khabbab, ya, Khabbab al-Ard, ya, radhiyallahu taala anhu. Di zaman Umar, ya, Umar berkata kepada Khabbab, udnu, ya, mendekatlah kepadaku. Fama ahalla ahadun bihadzal majlis minka illa Ammar. Ya, tidak ada yang berhak untuk duduk di sini daripada engkau kecuali Ammar. Ya, Ammar bin Yasir tidak disebutkan di sini. Faja'ala Khabbab yurihi turana bizohrihi mimma azzabahul musyrikun. Maka Khabbab pun menunjukkan, dia disuruh dekatkan kepada Umar, maka dia menunjukkan kepada Umar bagaimana bekas luka yang ada di punggungnya karena siksaan orang-orang musyrikin. Disebutkan faja'alu yalzikuna zahrahu birrasafi hatta zahabal lahmu min zahrihi. Mereka siksa Khabbab dengan batu yang dibakar. Setelah batu itu dibakar, panas ditempelkan di pundaknya Khabbab sampai dagingnya lepas. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana itu? Luar biasa apa yang dirasakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karenanya, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita di hari ini adalah nikmat aman. Ya, nikmat aman yaitu nikmat yang berada di atas nikmat sehat sekalipun. Karena kalau seandainya ada makanan, kemudian kita dalam kondisi tidak sehat, kita tidak akan bisa menikmati makanan yang lezat tersebut. Atau makanan itu lezat, kita sehat, tapi ada desingan peluru yang terus bertebaran di kepala kita, kita pun tidak akan bisa menikmati makanan tersebut. Maka nikmat yang luar biasa, nikmat aman, dan kita tidak merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh para sahabat. Bagaimana mereka tatkala beribadah kepada Allah penuh dengan ancaman, penuh dengan ketakutan. Ya, maka jangan sampai nikmat-nikmat yang kita gunakan dari nikmat-nikmat Allah itu menjadi istidraj dengan sebab apa kita tidak mensyukurinya, kemudian tidak menjadikan itu sebagai sebab bagi kita untuk semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.